Perkenalkan, nama saya Nadia Elsenia Damanik, saya dari kelas 11 ISO 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh dari partikel berbahaya, patogen, benda asing penyebab penyakit, serta sel tubuh yang sifatnya abnormal. Sistem pertahanan tubuh disebut juga dengan istilah sistem imun atau imunitas. Sistem pertahanan tubuh pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik dan sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pada saat tubuh pertama kali mendapat serangan dari luar, yang bekerja terlebih dahulu adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Jika serangan tersebut berhasil menembus pertahanan non-spesifik, barulah sistem pertahanan tubuh spesifik yang akan bekerja. A. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. 1. Pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya kulit, membran mukosa atau selaput lendir, dan kelenjar air mata. Seperti yang kita tahu, kulit merupakan bagian terluar tubuh, sehingga kulit bisa berperan sebagai penghalang antigen. Sementara itu, membran mukosa merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam organ tubuh, seperti saluran pernapasan dan pencernaan. Nah, membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang akan merangkap antigen, sehingga antigen itu tidak bisa masuk ke sel-sel tubuh. Kelenjar air mata beda lagi. Kelenjar air mata berperan untuk menghasilkan air mata, yang juga termasuk ke dalam pertahanan non-spesifik eksternal, karena air mata berfungsi membersihkan mata dari segala macam partikel asing yang masuk ke mata. 2. Pertahanan non-spesifik internal. Pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang akan bekerja jika ada antigen yang bisa menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik internal melibatkan aktivitas sel darah putih seperti A. Neutrofil dan makrofag untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. B. Eosinofil untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing. C. Sel NK atau natural killer untuk membunuh sel yang terinfeksi, serta sel MATS yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. Peradangan adalah tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh yang dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul, maupun gatal-gatal. Peradangan ini difasilitasi oleh senyawa sitokin yang dihasilkan makrofag dan juga histamin yang dihasilkan sel MATS. Sitokin berfungsi untuk memanggil sel darah putih seperti neutrofil ke lokasi inflamasi, sementara histamin berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memudahkan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler darah. Adanya histamin ini juga menjadi penyebab kenapa bagian yang bengkak biasanya terasa gatal. B. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Sistem pertahanan tubuh spesifik terbagi menjadi pertahanan spesifik seluler dan pertahanan spesifik humoral. 1. Pertahanan spesifik seluler. Pertahanan spesifik seluler adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Aktor utama yang terlibat adalah limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, di sumsum tulang namun dimatangkan di kelenjar timus. Ada 3 jenis limfosit T, yaitu A. Limfosit T sitotoksin menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. B. Limfosit T helper mengaktifasi limfosit T sitotoksin. C. Limfosit T memori mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Untuk dapat bekerja, sel T helper perlu diaktifasi oleh APC atau antigen presenting cell. APC berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen antigen ini berikatan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper akan teraktivasi. Sel T helper yang sudah teraktivasi kemudian dapat mengaktifasi sel T sitotoksin. Sel T sitotoksin lalu akan menghancurkan sel yang terinfeksi.
Bersamaan dengan itu, ketika sel T helper maupun sel sitotoksin teraktivasi, sebagian akan berubah menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen untuk mempercepat respon pertahanan spesifik seluler. 2. Pertahanan spesifik humoral adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di cairan tubuh atau darah dan cairan limpa. Aktor utama yang berperan adalah limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Limfosit B dapat diaktifasi langsung oleh antigen untuk merubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Tiap antibodi hanya bisa mengikat antigen yang spesifik. Sel B memori berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem pertahanan tubuh. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.